Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Yudhistira dengan NIM 121430042 dari kelompok 9 kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum modul 1. Untuk percobaan yang pertama kita akan menggunakan dioda silikon, dioda Zemer, ada juga dioda germanium. Untuk komponen lainnya itu ada visin, ada resistor, dan juga kita akan menggunakan osiloskop. Untuk bagian ini di sini kita menggunakan fitur current untuk menghitung arusnya. Pertama kita akan rangkai dulu rangkaiannya seperti yang diminta pada modul. Kemudian di bagian sini untuk sesuai pada modul yang nantinya kita akan ganti-ganti itu adalah bagian dioda yang di dioda 1 dan dioda 2-nya. Untuk dioda ini kita bisa ganti, kemudian kita run, maka akan muncul data grafik pada bagian digital osiloskop. Kemudian data ini bisa kita save atau bisa kita screenshot juga untuk masukkan pada laporan. Oh ya, untuk bagian transfernya, cara mengoperasikannya itu bisa di ID ini yang current. Ini bisa kita klik lalu kita drag ke sini. Untuk di sini saya udah drag tadi sebelumnya. Kemudian untuk mengoperasikannya bisa pencet spasi, maka akan muncul grafik seperti ini. Untuk selanjutnya itu diodanya ini bisa ganti-ganti ya. Misal awal itu tadi kita pakai silikon, lalu kita bisa ganti germanium, bagian dioda 1 diganti germanium, maka dioda 2 juga akan diganti dengan dioda germanium. Selangkah tadi bisa diulangin terus sampai ketemu masing-masing dari grafiknya. Selanjutnya untuk percobaan 2, di sini kita akan menguji rangkaian penyarah setengah. Untuk bagian rangkaian penyarah setengah ini, dioda yang digunakan yaitu dengan satu dioda saja. Kemudian komponen lainnya itu ada visin, ada resistor, ada juga tran. Ini kita pakai yang tran 2P3S, ada kepol juga. Kepol ini kapasitor dan juga ada osiloskop. Untuk yang diuji itu adalah rangkaian penyarah setengah dengan resistansi konstan. Jadi untuk resistansi konstan ini, bagian resistor tidak perlu kita ubah nilainya. Jadi yang kita ubah itu nilai kapasitornya. Di sini kapasitor kita menggunakan 10 mikro dulu. Kemudian kita run. Maka di sini akan muncul grafik. Lalu pada bagian grafik ini kita cari titik teratasnya, lalu kita beri mark. Setelah diberi mark ini bisa kita masukkan pada laporan sebagai bahan untuk dianalisis nantinya dalam laporan. Lalu untuk bagian penyarah setengah dengan kapasitansi konstan itu bagian kapasitornya tidak perlu kita ubah nilainya. Jadi yang kita ubah nilai resistornya. Misal di sini kita pakai 5 kilo ohm, 5000 ohm, kita start, kita run. Maka akan muncul grafik seperti ini pada digital osiloskop. Kemudian kita ulangi langkah tadi, kita cari titik paling atasnya, lalu kita beri mark. Setelah kita beri mark ini bisa kita masukkan pada laporan sebagai bahan untuk analisis. Baik, selanjutnya kita akan menguji yang bagian penyarah penuh. Sebentar, saya akan cari filenya dulu. Sini saya akan menguji rangkaian yang penyarah penuh. Untuk penyarah penuh ini bedanya dengan yang penyarah setengah.
kita di penyara penuh ini kita menggunakan 2 dioda. Di bagian sini kita tambah dioda, lalu wire-nya kita hubungkan ke sini. Caranya masih sama seperti yang tadi. Untuk bagian yang resistan konstan, yang bagian resistornya tidak perlu kita ubah, tapi yang kita ubah kapasitornya. Misalnya ini kapasitornya 10, ini kita run. Lalu akan muncul grafik seperti ini. Karena grafiknya di sini gerak terus, jadi untuk memudahkan ini bisa kita pause dulu. Setelah kita pause, kita cari titik tertingginya, lalu kita beri mark. Setelah kita beri mark, ini bisa kita masukkan ke dalam laporan sebagai data yang nantinya akan dianalisis. Untuk yang bagian kapasitansi konstan, sama seperti tadi juga, yang kita ubah itu bagian resistornya, karena kapasitansinya itu atau kapasitornya itu akan nilainya tetap konstan gitu. Ini nilai resistornya 5000 ohm. Coba kita run, maka akan muncul pada bagian digital osiloskopnya ini grafik seperti ini. Sini grafiknya juga masih gerak-gerak ya. Ini bisa kita pause untuk memudahkan, lalu kita beri mark pada puncak teratasnya. Nah, setelah kita salah, kita beri mark. Setelah kita beri mark, ini bisa kita masukkan pada laporan sebagai data yang akan dianalisis nantinya.